Halo pemirsa, makam seorang santri di Lamongan, Jawa Timur dibongkar polisi untuk diotopsi. Keluarga curiga ada luka lebam serta darah saat jasad dimandikan. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Sejumlah warga dan anggota perguruan silat di Lamongan, Jawa Timur terlibat tawuran. Polisi lepas tembakan peringatan. Akibat tawuran 3 orang luka-luka. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan petugas saat membubarkan aksi tawuran warga dengan ratusan anggota perguruan silat di Jalan Raya Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat kelompok pencaksilat dari Bojonegoro dan Gresik berkonvoi usai menghadiri pengesahan anggota baru di Solokuro, Lamongan. Petugas pun menghalau kelompok massa tersebut. Tiba di lokasi kejadian, kelompok anggota perguruan silat ini terlibat tawuran dengan warga. Akibat kejadian ini, 3 orang luka serius dan sejumlah motor mengalami kerusakan. Belum diketahui penyebab dari aksi tawuran ini. Tibanya di wilayah Kecamatan Karanggeneng terjadi gesekan antara konvoi masyarakat tadi dengan warga sekitar yang mengakibatkan 3 orang dari peserta konvoi tersebut mengalami luka-luka yang saat ini sedang dirawat di puskesmas. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Tak terima ditegur, sekelompok pemuda mabuk terlibat keributan dengan sejumlah pengunjung kafe. Keributan sempat membuat panik pengunjung, terekam video amatir dan viral di media sosial. Video amatir ini merekam suasana keributan antar pengunjung kafe di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Pajak, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Keributan ini sempat membuat panik para pengunjung lain yang berada di lokasi. Keributan berawal saat 4 orang pemuda dalam keadaan mabuk masuk ke kafe dan membuat onar. Tak terima ditegur, para pelaku yang mabuk kemudian menyerang para pengunjung lain. Dari keributan ini, salah seorang pengunjung terluka di bagian kepala akibat terkena lemparan. Keributan ini sempat viral di media sosial. Ada sekelompok anak muda, kalau murid dari teman-temannya pengaruh dari alkohol juga, tapi posisinya dia tuh minum dari luar dan duduk di tempat kafe kita. Jadi biasa sama teman itu suaranya kencang-kencang, jadi mereka terpancing akan hal suara seperti gitu. Dan mereka membabi buta, melempari gelas ke semua pengunjung lah. Pemilik kafe mengaku rugi hingga jutaan rupiah akibat sejumlah kerusakan, serta banyak dari pengunjung yang kabur tidak membayar pesanannya. Pemilik kafe akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. Hendak menyalip kendaraan di depannya, sebuah mobil pick-up menabrak minibus di arah berlawanan di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Evakuasi sopir mobil pick-up yang terjepit berlangsung dramatis. Warga dan petugas berupaya mengeluarkan pengemudi mobil pick-up yang terjepit usai mengalami kecelakaan adu banteng di jalur Pantura, Desa Sumberjo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama beberapa jam. Kecelakaan terjadi saat mobil pick-up berupaya mendahului truk di depannya.
Saat melaju ke kanan, tiba-tiba datang minibus travel dari arah berlawanan, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Sopir pickup yang terjepit mengalami luka parah di kaki berhasil dikeluarkan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, nyawanya tak tertolong. Supir minibus travel mengalami luka parah dirawat di rumah sakit Rinzani Paiton, sementara seluruh penumpangnya selamat. Dari timur. Kok sampai ketabrak gimana kok sampai? Elok mau pickup mau nyalep. Mau nyalep, Nah. Setelah itu nggak nutut. jangan nutut ya. Pak, Ada korban korban jiwa. Yang betul katanya mati. Meninggal ya? Supirnya. Sudah meninggal juga. Akibat kecelakaan ini, jalur Pantura Probolinggo Situbondo sempat mengalami gangguan. Polisi olah TKP menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang pekerja tewas tersengat aliran listrik saat memasang kabel sambungan listrik baru di rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Evakuasi korban dari tiang listrik berlangsung dramatis. Petugas berupaya mengevakuasi seorang pekerja instalasi listrik yang tewas tergantung di tiang listrik di Jalan Warakas Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban Rahmat Syafaat diduga tewas tersengat listrik saat memasang sambungan listrik baru di rumah warga. Semua PLN pun dipanggil, apakah dia sudah sesuai prosedur apa belum? Kamu nggak bisa begitu. Peristiwa berawal saat korban dan temannya memasang sambungan listrik baru. Korban yang naik tiang listrik tiba-tiba tak sadarkan diri. Temannya yang menunggu di bawah panik dan meminta tolong warga. Keponakan korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis. Awalnya nyetrum mas di atas tiang, ya. Lagi ada pemasangan baru, katanya seperti itu. Iya, petugas. petugas dari Lebih spesifiknya dari PLN atau dari vendor saya kurang tahu. berapa orang dia, Pak? Dua, yang di bawah pegang tangga, satunya ada di atas. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pekerja proyek LRT jatuh dari lokasi proyek setinggi 8 meter di Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga pekerja jatuh karena terpeleset saat melakukan pengerjaan jembatan. Seorang pekerja proyek Light LRT dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh dari jembatan setinggi 8 meter di lokasi proyek ruas Rasuna Said, Jakarta Selatan. Korban Indra ditemukan tergeletak oleh para pengendara yang melintas di sekitar TKP. Diduga pria 21 tahun ini terpeleset saat mengerjakan proyek pengerjaan jembatan LRT. Saya ngelihat, jelas ngelihat. Berapa pekerja bang yang jatuh bang? Satu. Dia itu lagi bekerja atau lagi Kayaknya sih lagi kerja dia. bekerja? Kawannya juga belum ngelihat dia. Pas sudah kejadian jatuh, baru kawannya ngelihat ke bawah. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Identitas wanita yang ditemukan tewas dengan bagian kepala terbungkus plastik di Pangandaran, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban merupakan wanita 45 tahun asal kota Tasikmalaya. Polisi selidiki pelaku pembunuhan dan motifnya. Identitas wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Desa Patmotan, Pangandaran, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban merupakan Air Nurlela, wanita 45 tahun, asal Gang Gunung Ciri Paseh, kota Tasikmalaya. Sadis saat ditemukan, bagian kepala korban terbungkus kantong plastik dan banyak ditemukan luka di tubuhnya. Polisi menduga jasad korban dibuang di lokasi setelah dibunuh di tempat lain. Ya, diduga dibunuh karena ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, terutama di bagian kepala, luka di bagian belakang ya cukup besar ya. Korban berada di wilayah kami, mungkin itu dibuang, dan untuk lokasi eksekusinya pun kami tidak tahu di mana. Tapi yang pasti di wilayah kami hanya tempat pembuangan saja. Penemuan jasad korban menggemparkan warga Desa Pamotan, Pangandaran.
Cuma di jalan itu kesinar lampu motor kelihatan kayak mayat. Langsung pulang lagi ke Pak RT, laporan ke Pak RT. Ya sama Pak RT lagi lihat lagi ke sini. Jadi kebanyakan itu kelihatan memojokkan ini mayat dibuang karena kelihatan di kepala ada plastik. Oh, di tangan ada dibungkus, darah. Pak ya? Iya, Dibungkus plastik ya? dibungkus. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan serta motifnya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah melaporkan. Balita berusia 4 tahun di Lampung tersiram air mendidih yang tumpah dari panci yang dibawa ibunya. Akibatnya korban mengalami luka bakar. Balita berusia 4 tahun ini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Handayani, Kota Bumi, Lampung Utara. Sebagian tubuh korban terluka bakar akibat tersiram air mendidih yang tumpah dari panci yang dibawa ibunya dari dapur rumah korban di Desa Wonomerto, Kota Bumi Utara. Peristiwa berawal saat sang ibu memasak air di dapur, korban saat itu bermain di dekat sang ibu. Sebelumnya korban telah diperingatkan ibunya agar menjauh. Naas saat mengangkat panci berisi air mendidih, gagang panci patah dan airnya tumpah mengenai tubuh korban. Saya tuh mau ngangkat air, udah saya suruh pindah, tapi kirain saya anak itu udah pindah, jadi saya angkat. Nah, panci itu gagang panci itu patah, jadi langsung siram aja. Padahal panci itu jatuh itu di depan saya, tapi kok airnya itu bisa ke dia. Kejadian ini sangat memprihatinkan, untuk itu diingatkan agar menjauhkan anak-anak dari barang berbahaya. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Terpeleset saat berfoto selfie, 3 remaja tewas tenggelam di air terjun Mandi Angin, Lampung Utara. 2 korban mencoba menolong namun ikut tenggelam. Evakuasi 3 orang remaja yang tewas tenggelam di air terjun Mandi Angin di Desa Sukamulya, Lampung berlangsung dramatis. Kejadian berawal saat korban Muhammad Rizky Ramadan yang berlibur bersama 4 temannya mengabadikan momen dengan berfoto selfie. Naas korban terpleset dan tenggelam. Kedua rekannya mencoba menolong namun ikut tenggelam. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban di rumah duka. Terus? Cewek 3, cowoknya 5. Terus? Cuman tadi dari pihak cewek dia ngomong korban ini mau cuci kaki, kebeleset. Terus? Iya, si Rama ini kalau nggak bisa berenang. Menurut keluarga, sebelumnya korban pamit main bersama teman-temannya dengan mengendarai motor. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan melaporkan. Seorang pencuri di Sidoarjo, Jawa Timur mengembalikan sebagian barang yang dicuri pada pemiliknya. Seluruh barang curian dikembalikan menggunakan jasa ojek online. Pelaku bahkan menulis surat pada korban terpaksa mencuri untuk membayar cicilan pinjaman online. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mencuri sebuah laptop di rumah warga Taman Pondok Jati, Sidoarjo. Pelaku mencuri saat pemilik rumah bekerja. Pemilik rumah menyadari rumahnya dibobol pencuri setelah melihat perhiasan yang akan dipakai tidak ada. Ternyata bukan hanya perhiasan, handphone dan laptop juga dicuri. Pelaku masuk rumah korban melalui plafon yang dibobol dari bagian ruang belakang. Ternyata keesokan harinya pemilik rumah menerima kardus yang berisi barang-barang hilang kecuali perhiasan emas. Pencuri juga menyertakan surat menulis permintaan maaf mencuri karena terjebak rentenir pinjaman online. Kemarin tiba-tiba jam 7 malam ada Gojek ke sini, Pak. Ngirim paket 1 kardus. Isinya barang elektronik yang diambil semua itu. Apa itu? Laptop, handphone, digital kamera. Terus? Dan tas anak saya. Dan perhiasan-perhiasan yang imitasi. Yang bukan emas. Itu dikembalikan. Nah, Yang hilang yang emas. Meski sebagian barang telah dikembalikan, pemilik rumah melaporkan kasus pencurian yang dialami ke kantor polisi.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda dan velg motor terjadi di Pasar Rebo, Jakarta Timur. CCTV merekam saat dua pelaku beraksi ketika penghuni rumah terlelap. Dua pencuri sepeda dan velg sepeda motor beraksi di sebuah rumah di Jalan Kenanga, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Secara bertahap, kedua pelaku mengambil barang incarannya. Saat beraksi, satu pelaku di dalam rumah, satu pelakunya menunggu di luar. Peristiwa terjadi saat penghuni rumah sedang tidur. Usai beraksi, kedua pelaku langsung kabur menggunakan motor. Dari kejadian ini, korban rugi hingga 5 juta rupiah. Terus emang saya langsung tidur. Cuman kandang burung itu seperti berasa berusuk gitu. Saya mikirnya sih ada kucing naik ke atas biasanya gitu kan. Jadi saya cuek aja gitu. Terus paginya jam 9 itu kakak saya pulang nganterin ibu saya, nanya sepeda kok nggak ada satu. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Selebgram Rachel Fenya diperiksa Polda Metro Jaya terkait kaburnya Rachel dari kewajiban karantina 8 hari sepulangnya dari Amerika Serikat. Pemeriksaan juga terkait dugaan adanya oknum TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta yang membantu Rachel kabur. Selebgram Rachel Fenya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kaburnya Rachel dari kewajiban karantina 8 hari sepulangnya dari Amerika Serikat. Rachel didampingi kekasihnya Salim Nurender serta sang manajer yang ikut menemaninya ke Amerika Serikat. Agenda pemeriksaan oleh penyidik juga terkait dugaan adanya oknum TNI yang bertugas di bagian pengamanan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta yang membantu Rachel kabur. Oknum TNI ini telah dinonaktifkan oleh Kodam Jaya. Ini kejadian tanggal 17 September yang lalu. Adanya dugaan yang bersangkutan tidak karantina. Ya, makanya laporan polisi sudah ada. Dugaan persangkaan pasalnya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit. Kemudian di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang kekarantinaan. Pasal 93, kalau penyakit pasal 14. Ancamannya adalah 1 tahun penjara. Sebelumnya pada YouTuber Boy William, Rachel mengungkapkan sama sekali tidak melakukan karantina sekembalinya dari Amerika Serikat lantaran rindu pada sang buah hati. Rachel pun meminta maaf atas keserobohannya dan siap menerima sanksi. Pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah. Rachel terancam maksimal 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Makam seorang santri di Lamongan, Jawa Timur dibongkar untuk otopsi. Keluarga curiga ada luka lebam serta darah saat jasad dimandikan. Sergap kembali usai jeda berikut. Bantuannya 8 jalan kuda,